Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, beberapa edisi yang lalu kami menayangkan ceramah Ketua Naat Naqabah Ansab Aulia Tis'ah, yakni Kiai Haji Ilzamuddin, acara silaturahim akbar di Banten, yang mana beliau telah mengupas silsilah Syed atau Syekh Jamaluddin Al-Akbar atau Jumadil Kubro, yang mana ke atasnya sinambungnya tidak seperti yang umum kita ketahui dalam buku-buku yang umum pula, di mana Syekh Jumadil Kubro ke atasnya adalah ke Musa Kazim. Dan untuk edisi kali ini masih dari Kiai Madura, tetapi kalau Kiai Ilzam itu di ujung timur Madura, yakni Sumeneb, yang ini adalah bagian barat Madura, yakni Kiai Zabidi. Kiai Zabidi juga menyampaikan uraian nasab Sunan Ampel, yang apabila bicara Sunan Ampel tentu ke atasnya Syekh Jumadil Kubro, kan seperti itu ya. Dan apabila bicara Sunan Ampel juga tentu ada dua putra beliau yang tergabung dalam Dewan Dakwah Wali 9, yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Dan di dalam buku Atlas Wali Songo, beberapa sunan yang lain itu berkelindan nasab dengan Sunan Ampel. Dan ternyata Sunan Ampel ke atasnya seperti yang disampaikan oleh Ketua Naat ini selaras juga yang disampaikan oleh Kiai Zabidi, yang mengambil dari manuskrip yang ditulis pada, kalau angka masehinya ya, pada tahun 1623, yakni awal abad ke-17. Dan naskah itu disebut manuskrip naskah Pasocen, karena daerah beliau yaitu Pasocen itu kalau tidak salah daerah Burnih, masih masuk Kabupaten Bangkalan. Dari rumah saya cukup jauh ke barat agak utara. Naskah atau manuskrip Toncung Sekar Kedaton. Nah, menariknya di sini di angka tahun 1623 sangat dimungkinkan naskah ini masih original. Artinya tidak ada campur tangan penjajah ya. Kenapa? Karena walaupun Belanda pada 1596 atau akhir abad 16 Belanda sudah masuk ke Indonesia atau ke Jawa khususnya, tapi belum melakukan penjajahan, kan masih melakukan perdagangan. Dengan demikian Belanda belum melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, karena umum diketahui Belanda turut campur dalam perpolitikan raja-raja di Jawa itu pada kurun abad 18. Begitu juga dengan pendatang dari Hadramaut. Pada saat itu dimungkinkan belum ada, kalau toh ada ya sangat kecil. Kenapa? Ini berkaitan dengan alat transportasi. Sebagaimana data resmi Belanda, orang-orang Hadramaut banyak ke Nusantara itu pada pertengahan atau bahkan akhir abad 18 ya, 1700 ke belakang, dan awal-awal abad 19 karena sudah ada transportasi. Nah, para pemirsa sekalian, kita langsung simak saja pernyataan atau penyampaian dari Kiai Zabidi terkait dengan nasab Sunan Ampel. Para hadirin yang kami muliakan, di sini sebetulnya kami mewakili Naqibul Alami Indonesia, yaitu Syarif Samsul, yang sudah tergabung di semua Naqabah internasional. Seperti yang dikatakan oleh Habib Idrus tadi, yang katanya 2006 itu sudah aktif dengan ke luar negeri, tapi memang di waktu itu belum terbentuk seluruhnya, belum terbentuk Naqabah, belum seluruhnya Habib ya, belum seluruhnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbentuk semua, sehingga dari perwakilan-perwakilan negara itu sudah ada Naqabah, dan tentunya ada nakibnya di situ. Mengenai data yang sekarang lagi ramai diperbincangkan, seperti yang telah disampaikan tadi oleh beberapa narasumber, yaitu data yang berawal dari sekitar tahun
Saya amati yang paling tua tadi dari data Martasinga. Martasinga yang ditulis dari tahun 1677 selesai 1690 ya. 1690. Namun di situ pun masih kontroversi juga, artinya masih ada dua kemungkinan. Melihat dari apa yang telah disampaikan dari beberapa narasumber tadi, di sini akan menambahkan data dari Sunan Ampel sesuai data manuskrip Keraton Tanjung Sekar atau manuskrip Pohcen, yang mana ditulis di sini tahun alif koma wallahu alam ing kaning warsa 1033. Artinya di manuskrip ini ditulis tahun 1033 Hijriah, yang jika dimasehikan menjadi 1623. Di sini jelas tulisannya seperti yang disampaikan oleh Habib Idrus tadi, jangan-jangan itu adalah sanad keilmuan. Perlu digarisbawahi, di sini dijelaskan aputro. Kalau sudah aputro, sudah barang tentu itu bukan sanad keilmuan. Hasan Hussein di sini dituliskan berputra Zainal Abidin, Zainal Abidin berputra Jalaluddin Hussein, yang mana? Yang Jamaluddin, Nasruddin ini ya. Dari yang Jamaluddin bin Nasruddin bin Jalaluddin Hussein bin Ahmad Kabir bin Jalaluddin Hussein bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Hamad bin Sayyid Abdullah Ataki bin Ali Asghar bin Ja'far Sani bin Imam Ali Naki. Di sini ada tadi An-Naki di manuskrip yang saya bacakan tadi, bin Imam Muhammad bin Muhammad Ataki bin Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Ahmad Al-Bakir bin Imam Ali Sajjad bin Imam Al-Asid Husain bin Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum. Mengenai isbat yang telah dikeluarkan oleh Nakobah Irak dan India, bisa nanti kalau ada yang ingin berbicara langsung kepada nakibnya, bisa langsung menghubungi Syarif Samsul Arifin, biar beliau yang akan menelponkan kepada nakibnya yang telah mengisbat, biar berbicara sendiri tanpa ada rekayasa atau apa. Dikarenakan untuk berbicara dengan nakib internasional, kalau hanya orang-orang yang tidak kenal atau bukan otoritasnya, tentunya oleh nakib tersebut gak akan dilayani. Lah, hal ini yang terkadang oleh orang-orang yang mencoba untuk menelpon sendiri kepada nakib yang punya nomor nakib dari jalan belakang, sehingga ketika tidak ditanggapin atau di mana kan, itu dianggap palsu. Nah, hal ini makanya dari itu, kalau sesuatu yang dibicarakan oleh bukan ahlinya, bukan otoritasnya, maka tentunya akan ke barat, ke timur, ke utara, selatan, gak ketemu ujung pangkalnya. Kayaknya ada yang dulit kaki saya dan memang saya sudah kehabisan bahan karena masih ada lain. Kiranya cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Para pemirsa sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Kiai Zabidi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Sunan Ampel atau setidaknya sejumlah sunan yang tergabung dalam Wali Songo memang bukan Ba'alawi apabila kita melihat dari urutan silsilah yang dibaca tadi. Dan dengan demikian bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi lebih kepada bagaimana melakukan penelusuran untuk pelurusan sejarah tokoh-tokoh penyebar Islam di masa lampau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.